Oke, kita lanjut ke soal nomor 26. Berkas cahaya yang datang pada suatu medium, ya kan? Tapi we don't know ya mediumnya itu apa. Katanya dengan sinar sudut datang terhadap garis normal 30 derajat ya. Emang dimana kalau sinar datang tuh atau segala sesuatunya sudut, kalau dalam cahaya dipatokannya terhadap sudut normal ya, terhadap garis normal. Nah, berarti dari sini kita dapat katakan bahwa ini merupakan bidangnya gitu ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, yang penting lurus lah. Nah, dimana sudut untuk sinar datangnya ini, ini adalah 30 derajat katanya. Nah, kemudian kata-katanya lagi dilanjutkan, sebagian dipantulkan kembali ke udara. Berarti kita tahu bahwa ini di atasnya itu adalah udara, tapi di bawahnya itu suatu medium yang kita nggak tahu medium apa. Bisa air, bisa segala macam ya, karena kan kita tahu bahwa bisa dari udara ke air, udara ke kaca, terus kaca lagi ke air ya segala macamnya. Katanya sebagian besar lagi dibiaskan dan dipantulkan untuk pemantulan berarti di sini kurang lebih seperti inilah. Ini adalah sudut pantulnya, dipantulkan kembali seperti ini dengan sudut 30 derajat juga, karena kita tahu bahwa ini pemantulan ya, sudut datang sama dengan sudut pantul gitu. Jadi ini datangnya, ini adalah pantulnya, kemudian sebagian lagi dibiaskan, tapi we don't know pembiasannya berapa, kemana. Nah, cuman diberitahukan bahwa jika berkas sinar pantul dan berkas sinar biasnya saling tegak lurus satu sama lain. Berarti di sini kita bisa bilang seperti ini. Ini adalah sinar biasnya, di mana mereka berdua nih saling tegak lurus ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini 90 derajat berarti kan. Nah, berarti dari sini, ini berapa derajat kira-kira? Dari sini ke sini. Ini udah ada 120. Berarti ini sisanya adalah 60 derajat. Gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, berarti di sini diketahui di soal ini adalah sudut datangnya ya, sudut datang. Ini sudut pantul dan ini adalah sudut bias. Nah, jadi theta datang atau tetanya aja kita bikin 30 derajat nih yang oranye. Kemudian sudut pantulnya atau theta P itu adalah 30 derajat. Ya, 30 derajat. Kemudian sudut biasnya itu adalah 60 derajat. Nah, di mana berlaku persamaan? Nah, N1 dikali sin theta 1 sama dengan sin theta 1 berarti N2 dikali sin theta 2. Berarti di sini kita bisa bilang N1 adalah di bagian udara, yang ini 2 tuh yang ini ya, yang mediumnya. Berarti N1-nya itu indeks bias udara itu 1 ya. 1. Kemudian dikali sin theta 1-nya berarti sin 30 derajat ya, karena kan yang satu ini yang di awal ini adalah yang datangnya ya. Sama dengan N2 dikali sin 60. Berarti ini setengah sama dengan N2 dikalikan dengan setengah akar 3. So, berarti N2-nya adalah, nah ini sama-sama kita kali 2 aja ya kan. Gampang. Jadinya 1 berarti N2 dikali akar 3. So, berarti N2-nya adalah 1/3. Atau 1/3 ada nggak? Oh, ada. Langsung aja jawabannya D. Kenapa kok dibilang bisa nggak ada? Karena mungkin saja kan N2 itu sama dengan 1/3 kan. Bisa aja bentuknya dirasionalkan dulu gitu. Jadinya jawabannya adalah 1/3/3. Ini juga termasuk jawabannya gitu, ya. Oke. Jadi untuk pembiasan ya emang begitu ya, karena pembiasan itu nggak semuanya kalau sinar datang itu nggak semuanya dibiaskan. Jadi ada yang dibiaskan seluruhnya, ada juga yang sebagian dipantulkan, ada yang sebagian dibiaskan. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar ini ya, yang ini di sini ada yang namanya
kalau misalnya jadi nggak semua cahaya itu ada yang dibiaskan, ada juga yang dipantulkan. Nah, ada juga yang dibiasin tapi nggak jadi nggak membias, dia belok doang. Nah, kalau di sini yang kalau kalian melihat nih, dia juga mantul juga sebenarnya, gitu ya, mantul juga. Cuman nggak diperlihatkan karena di sini yang dibahas adalah pembiasan. Nah, cuman kalau misalnya apa namanya, kalau sudutnya itu adalah sudut kritis, jadi nih di bagian sinilah ada yang namanya sudut kritis. Jadi ketika terjadi sudut kritis, maka yang harus jadi dibiaskannya ini berapa derajat di sini? 90 derajat. Jadi sudut biasanya adalah 90 derajat. Jadi sudut kritisnya berapa sih gitu loh. Jadi juga bisa nih kalau misalkan artinya sudut kritis itu artinya kalau datangnya ke sini, berarti kalau kita bikin tuh kalau supaya biar nggak bias gitu, alias cuma dibelokkan, berarti ke sini nih dia arahnya. Gitu kurang lebih. Ya. Betul. Set datang ke sini, ke sini nih. Nah, jadi bentuk 90 derajat ke sini. Nah, harus berapa? Bisa dicari. N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2. Tapi harus tahu dulu. Tapi kan kita tahu ya bahwa N2 nya itu kan katanya sepertiga akar 3 nih. Nah, dikali sin theta 2-nya adalah sin 90, karena kan kita mau nyari kalau 90 derajat gimana. Ini 1 dan ini sin theta 1. Atau berarti ini sin theta K-nya. Sin theta K-nya sama dengan sepertiga akar 3. Berarti theta K-nya berapa tuh? Pakai kalkulator ya kalau ini nih, sepertiga akar 3. Sin 1/3 akar 3. Berapa ya? Nah, jadi kurang lebih sudutnya 0,62 derajat. Nah, jadi dengan sudut 0,62 derajat tuh berarti kurang lebih sepertiga akar 3 ya. Berarti kalau misalnya saya bikin begini dia, maka dia akan begini jadinya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi semakin harusnya sih ya kurang lebih seperti inilah. Kan kita tahu bahwa kan nggak semua kalau kita lihat kan medium itu bisa aja harusnya nih, kalau misalnya kalau kita tarik kan harusnya ini arahnya ke sini nih kalau diteruskan gitu ya. Kalau diteruskan kan jadinya begini. Nah, ternyata beloknya ke sana. Berarti kurang lebih kalau misalnya menjauhi garis normal gitu ya, menjauhi garis normal. Nah, kurang lebih juga seperti ini ya. Kelihatan nggak? Bisa kelihatan nggak? Ini kalian tinggal bisa search di Google juga bisa kan, kalau kalian tahu kalau misalnya kalau dari rapat ke kurang rapat gitu ya, dari yang ini mendekati garis normal, dan kalau dari yang lebih rapat ke yang kurang rapat itu menjauhi garis normal gitu. Jadi bisa aja tuh kalau misalnya ini kan dari atas ya gitu ya, set. Berarti ini adalah dari yang kurang rapat ke kalau menjauhi garis normal berarti dari yang yang lebih rapat ke yang kurang rapat. Berarti makanya kan wajar ya kalau misalnya indeks bias udaranya 1 sedangkan N2-nya pasti nggak lebih dari 1 gitu ya. Soalnya kalau misalnya anggap aja ini udara ke kaca, maka harusnya dia ke bawah sini. Harusnya ke bawah sini gitu. Oke, next kita lanjut ya ke soal nomor 27. Nah, oke. Untuk soal nomor 27, diketahui sebuah lensa terbuat dari bahan indeks bias 1,5, berarti diketahui bahwa N lensa gitu ya, N lensa sama dengan 1,5, kemudian memiliki jarak api atau F berarti ya, F-nya adalah 20 cm. Lensa lain dengan geometri yang sama. Nah, geometri yang sama itu artinya bentuk dan ukuran yang sama gitu ya. Tadi ini bentuk dan ukuran yang sama. Nah, kemudian terbuat dari indeks bias. Indeks biasnya ada 2 nih. Jadi di sini NL1, ini NL2 sama dengan 1,4.
Berapakah jarak titik api lensa kedua? Oh, berarti ini F1. Yang ditanya adalah F2. Oke, untuk rumus yang dipakai itu agak mudah ya. 1/F sama dengan rumus dasarnya ya. Rumus dasarnya adalah NL per N medium dikurang 1 dikali 1/R1 ditambah 1/R2. Artinya apa R1 sama R2? Kalau misalnya kalian lensa cembung-cembung, lensa cembung-cembung berarti dibagikan ada 2 nih. Nah, ada R1 sama ada R2. Kayak gitu kurang lebih. Nah, berarti ini kita berarti karena berhubung bentuk dan ukuran yang sama, ya, karena bentuk dan ukuran yang sama ya saat ini ukuran. Bentuk dan ukuran yang sama. Gimana sih? Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus kita hitung semua? Nggak usah. Karena berhubung bentuk dan ukuran yang sama, berarti ini tidak berpengaruh. Yang hanya berpengaruh yang di bagiannya saya kotakin aja nih. Gitu. Ya udah, tinggal pakai perbandingan. Nah, yaudah. Berarti sebenarnya mah bisa ya kalau misalnya kalau kalian lihat ini sebenarnya buat kerjanya banyak. Kalian boleh pakai yang seperti ini misalkan 1/F1 gitu ya. 1/F1 sama dengan 1/F2 sama dengan NL1 per NM1 dikurang 1 per NL2 per NM2 dikurang 1. Nah, 1/20 sama dengan 1/F2. Ini atasnya 1,5/1 dikurang 1. Ya, karena kan indeks mediumnya di udara gitu ya. Kalau di air beda lagi. Nah, berarti ini 1,4/1, dikurang 1. Berarti 1/20. 1/20 per 1/F2 sama dengan ini kalau dibagi hasilnya 1,5, kalau dikurangin 1 hasilnya 0,5. Ini 0,4. Ya udah, kita lanjutkan. Berarti tinggal kali silang. 0,4 dikali 1/20 sama dengan 0,5 dikali 1/F2. Nah, berarti 0,4/20 sama dengan 0,5/F2. Berarti nyari F2-nya ya tinggal 20 dikali 0,5 dibagi 0,4. Atau kalian yang misalnya nggak langsung bisa begini, kali silang dulu aja nggak apa-apa. Oke, berarti F2-nya sama dengan berapa tuh? Ini coret 4, ini coret 5. Coret 1, coret 5. Jadi jawabannya adalah 25 cm. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, selain cara ini, ada nggak kira-kira? Gitu ya. Ada nggak kira-kira jawabannya? Nah, jadi gini. Kalau kita kerjain pakai teori, dasar teori kayak gitu, kan kita tahu bahwa berarti ini 1/F ini sebanding dengan yang namanya NL per NM dikurang 1 gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya ini kondisi 1, maka ini kondisi berarti berbanding terbalik ya, berbanding terbalik istilahnya. Berarti NL per NM dikurang 1 kondisi 1 per NL per NM dikurang 1 kondisi 2 itu sama dengan, karena berbanding terbalik maka ini F2 per F1. Udah bikin gitu aja. Coba ya kalau kita masukin sama gak ya hasilnya ya. 1,5 per 1 dikurang 1 per 1,4 per 1 dikurang 1 sama dengan F2 per F1-nya adalah 20. Nah, berarti ini 0,5 per 0,4 disama dengan F2 per 20. Nah, berarti F2 sama dengan 0,5 dikali 20 per 0,4. Oh, ternyata sama aja jawabannya ya. Berarti F2 sama dengan 25 cm. Gitu. Jadi
ini dari ini ya, kita bisa hubungkan seperti ini. Maka 1 per F itu sebanding dengan NL per NM dikurang 1. Gitu loh. Jadi karena berbanding terbalik ya, karena ada seper kayak gitu, maka kalau di sini kondisi 1, maka di sini kondisi 2. Kalau di sini 2 ya di sini kondisi 1. Sering ketukar lah istilahnya. Ya. Oke. Untuk R itu aturannya kalau misalnya R-nya dari cekung, dia akan bernilai minus. Kalau R-nya cembung, itu akan bernilai positif. Tapi kalau R-nya datar, misalnya R-nya dari datar, akan bernilai infinite. Gitu ya. Soalnya bisa aja kalau lensanya bisa cekung datar. Bisa juga ya. Oke, next. Kita lanjut ke nomor 28. Oke, untuk soal nomor 28, diketahui bahwa sebuah gas ideal dengan volume 273 cm3 mula-mula bersuhu 20 derajat Celcius. Kemudian gas tersebut dipanaskan pada tekanan konstan hingga suhunya 30 derajat Celcius. Oke, tekanan konstan. Berarti kalau kita berdasarkan rumus P, V, N, R, T, maka yang konstan adalah V dan pasti NR-nya. Oke, berarti P per T gitu ya. P dengan NR-nya, sorry. Nah, berarti di sini kita bisa bilang bahwa V per T sama dengan N kali R per P adalah sesuatu yang konstan. Itulah, sehingga kalau kita hitung dengan persamaan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, ingat, dalam ini harus dalam bentuk Kelvin. Oke. Untuk volumenya awalnya 273 per 20 ditambah 273 ya. Tambah 273 sama dengan V2-nya yang dibutuhkan ya, karena kan di sini pertambahan volume. Artinya berarti V2-nya ini sama dengan V1 ditambah delta V. Yaudah, berarti di sini 30 ditambah 273. Berarti 273 per 293 sama dengan V2 per 303. Berarti 293 V2 sama dengan 273 dikali 303. Sehingga berarti V2-nya sama dengan 273 dikali 303 per 293. Berarti V2-nya itu berapa nih? Coba kalau dihitung ya. 273 dikali 303 dibagi 293. Jawabannya adalah 282 ya. 282,3 ya. 282,3 cm3, sehingga perubahan volumenya setara dengan 282,3 dikurang 273. Berarti jawabannya sekitar mendekati 10 ya. Mendekati 10 cm3 gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, atau gini, kalian bisa kalau misalnya cara selain ini ada ya. Nah, kan tekanan konstan berarti P-nya konstan. Kan kalau misalnya selain PVNRT ini, sebenarnya rumus yang kalau kita bisa turunkan dari PVNRT ini adalah misalkan P dan V-nya sama T-nya itu berubah sehingga sama dengan NR, maka PV per T itu adalah sesuatu yang konstan. Sehingga kita bisa bilang ada P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 kali per T2. Nah, kalau kita gambar untuk gambar grafik ya, kayak gini kurang lebih. Dengan P dan P yang sama dan V-nya yang beda, berarti rumus untuk mencari W yang ada di sini, atau kurang lebih usaha lah ya, untuk merubah itu. Nah, oke. Untuk kan kita tahu bahwa kalau isobarik ya, dengan gambar grafik seperti ini, kita tinggal hitung luas wilayah daerahnya. Nah, berhubung P-nya sama untuk setiap ini, dan cuma terjadi perubahan seperti ini ya, dari sini ke sini, ini berarti terjadi delta V ya. Nah, delta V maka
Rumus P sama dengan P kali delta V. Nah, tapi dikala juga untuk menentukan rumus yang ini juga bisa kita pakai dengan W sama dengan NR delta T. Berarti dari dua rumus ini ya, dari dua rumus ini nih, kalau kita bandingin, kalau kita samakan maka apa? Iya, sehingga ketemulah rumus baru yang artinya P dot delta V sama dengan NR delta T. Jadi perubahan suhu, maksudnya kalau kita ini berarti P kali delta V per delta T itu sama dengan NR. Berarti juga bisa berlaku nih, P kali delta V per delta T itu adalah sesuatu yang konstan. Berarti dari sini barulah kita kerjakan ya. Kita kerjakan yaitu dengan apa? Ya udah, P1 kali delta V1. Nah, delta V1 per delta T2. Nah, delta T1 sama dengan P2 dikali delta V2 per delta T2. Ya udah, berarti berhubung ini sama, ya kita bisa coret delta V1-nya. Nah, apakah yakin begini? Nggak usah. Kenapa nggak mikirnya gini aja? Kan kalau misalnya kita tahu dari rumus ini berarti kan bisa aja P kali delta V atau yang dari atas ini aja deh, dari yang atas ini aja. Karena berhubung, kan kita tulis dulu aja yang ulang yang di atasnya. P kali delta V sama dengan N dikali R kali delta T. Karena di sini udah membahas dua kondisi yaitu awal dan akhir. Nah, sekarang saya nanya, boleh nggak sih kalau karena berhubung ini konstan dan ini juga konstan, maka tinggal kita bilang bahwa delta V itu sebanding dengan delta T. Nah, berarti delta V-nya sebanding dengan delta T ya. Perubahannya apa yang ada di volumenya itu setara dengan perubahan perubahan suhu. Nah, misalkan perubahan suhu itu dari 20 ke 30, berarti 30 tambah 273 ya, dikurang 20 tambah 273, jawabannya adalah 10. Berarti kurang lebih perubahannya ya kurang lebih juga 10 gitu loh. Jadi perubahan volume ini sebanding dengan perubahan temperatur. Atau lebih tepatnya begini. Karena berhubung konstan nih tadi kan selain itu ya. Atau bisa juga seperti ini, dari yang bawah ini, dari yang paling bawah tuh. Dari yang paling bawah. Kalau misalkan kita langsung gitu ya. Kalau kita langsung masukin, berarti delta V karena berhubung ini juga konstan, yang di sini nih juga konstan, berarti tinggal delta V per delta T itu adalah konstan. Ya kan? Nah, beda kalau untuk delta V yang kayak ini sama yang di atas ini ya. Kalau V per T konstan ini berarti dari kondisi sebelum dan sesudah. Sedangkan ini sudah berubah. Berarti di sini kita menganggap bahwa perbandingannya itu 1:1. Sehingga jadi delta V sama dengan delta T. Delta V-nya sama dengan 30 dikurang 20 sama dengan 30 ditambah 273 dikurang 20 tambah 273. Gitu kurang lebih. Nah, jadi jawabannya adalah delta V-nya sama dengan 10 cm3. Gitu loh. Jadi kalau misalnya ini berarti setelah di sini sama di sini tuh kayak perbandingannya karena udah menyatakan kondisi awal dan kondisi akhir gitu ya. Di bawah juga sama kondisi awal dan kondisi akhir, maka dapat dikatakan 1:1 gitu kurang lebih. Kalau udah perubahan ya. Karena kan perubahannya kan stabil kan, ngikutin garis lurus. Jadi ini seolah-olah kalau misalnya si delta T-nya itu perubahan suhunya 10, maka si delta V-nya juga namanya 10. Cuman dari berapa sampai berapa ya kita nggak tahu. Nah, terbukti kan dengan apa yang kita hitung bahwa dari awal 273
ternyata volumenya jadi 282,3 atau terjadi kenaikan sebesar 10 cm kubik. Nah, misalnya nih ini nggak paham, kalau kalian lebih paham yang ini ya monggo aja, nggak apa-apa, no problem. Mungkin soalnya kalau yang ini tuh emang kayak udah biasa kita pakai ya. Kalau untuk yang misalnya ini, oh ini ada awal, ini ada akhir, ya udah pakai yang ini aja gitu loh. Ya. Kalau ini udah langsung gitu loh, delta V sama dengan delta T jadi perubahan volumenya itu mengikuti perubahan suhu. Jadi kalau perubahan suhunya 10, maka naiknya juga 10 kayak gitu. Ya. Oke. Next kita lanjut ya ke soal nomor 29. Oke, untuk soal nomor 29 ya. Diketahui 150 gram air pada gelas A ingin diketahui suhunya. Berarti ini ditanya adalah TA ya. TA-nya berapa sih? Oke. Dengan cara dicampur dengan air yang sudah diketahui suhunya, ada 100 gram. Berarti kebagi dua ya. Kan soalnya di sini katanya 150 gram air nih. Katanya 100 gram airnya digabung sama gelas A. Gelas A dicampur sama 200 gram air suhunya 48 derajat Celcius. Sisanya digabung sama yang 150 gram bersuhu 50 derajat Celcius. Berarti kurang lebih soalnya itu kurang lebih seperti ini ya. Ini ada gelas, atau ya gini aja deh. Ini awalnya adalah 150 gram air yang suhunya kita nggak tahu berapa ya. Kemudian ini adalah gelas A ya. Kemudian kebagi dua ya, kebagi dua porsi. Ada yang 100, ada yang 100 gram dengan suhunya nggak tahu berapa, masih nggak tahu berapa, dan 50 gram 50 gram dengan suhu yang nggak tahu berapa juga. Nah, yang pertama yang di atas ini 150 gram ini ditambahkan dengan yang namanya air sebanyak sebanyak 200 gram. Sebanyak 200 gram dengan suhu 48 derajat Celcius. Kemudian yang di sini adalah berapa? 150 gram yang suhunya adalah 50 derajat Celcius. Nah, kemudian ketika dicampur, alias kalau ini kita udah bentuk 300 gram, maka akan terbentuk TC gitu ya, suhu campuran. Dan ini akan terbentuk 200 gram dengan suhu TC, di mana TC1 sama TC2 ini sama ternyata. Ya udah. Nah, oke. Nah, di sini berhubung kita nggak tahu untuk suhu airnya yang di gelas A ini berapa, nah berarti kita menganggap bahwa TA-nya ini di bawah. Ya, jadi kalian nggak usah fokus sama yang ada jawaban. Tapi kalau emang misalnya kalian mau fokus ke jawaban, kan ternyata kalau dilihat jawabannya ternyata ada di atas mereka semua, gitu ya. Oke, berhubung karena ada jawaban, kita pakai yang ada jawabannya dulu aja ya. Berarti di sini bahwa TA itu lebih besar daripada 48 derajat Celcius. Dan TA itu juga lebih besar daripada 50 derajat Celcius. Tapi berapa besarnya ya nggak tahu. Nah, berarti kalau misalnya kalau dari dua gambar seperti ini berarti terjadi dua proses yang berbeda ya. Yang pertama, kalau ini berarti TA-nya lebih dari ini, berarti ini adalah yang memberikan kalor ya. Nah, berarti kayak dia ngasih kalor, sedangkan yang menerima kalor adalah si yang 48 derajat Celcius. Dan yang di bawah sama juga, in, yang ini out. Alias, atau kita bisa bilang ini bahasanya melepas kalor. Ini adalah yang nerima kalor, gitu ya. Oke. Saya udah biasa kalau pakai bahasa yang out sama in ya. Ya dah, dari yang kalimat pertama dulu, berarti yang lepas. Dimana ini kurang lebih adalah hukum asas Black ya. Yang key lepas sama dengan key terima. Oke. Key in sama dengan key out. Nah,
diterima, TC-nya kurang lebih kalau misalnya ini pasti TC-nya ada di antara mereka berdua ya. Berarti TC-nya 48 itu lebih kecil daripada TC dan lebih kecil daripada TA. Yang ini juga sama, 50 lebih gede daripada TC, lebih kecil daripada yang T-nya itu sendiri. Ya udah, berarti kalau dari yang pertama maka kita bisa bilang bahwa yang lepas itu adalah si ini. Berarti M kali, nah rumusnya kita tulis aja ya di sini ya. Q macet. Oke, berarti di sini adalah 100 dikali C dikali, berarti kalau misalnya ini turun berarti T dikurang TC gitu ya, karena T-nya kan lebih gede ya, TA itu lebih gede daripada ini. TA dikurang TC sama dengan yang nerima adalah yang 200 dikalikan dengan C, karena berhubung C-nya sama, so kita nggak usah masukin. Berarti ini TC dikurang 48. Ya udah, kita coret ya. Ini, terus ini juga sama-sama kita sama-sama bagi 100, jadi ini 1, ini 2. Berarti di sini kita peroleh bahwa TA dikurang TC sama dengan 2TC dikurang 96. Ya udah, berarti nah ini berarti 2TC ditambah TC sama dengan TA ditambah 96. Sehingga 3TC itu sama dengan TA ditambah 96. Gitu ya kurang lebih. Nah, untuk yang bawah ini berarti Q lepas. Nah, Q lepas sama dengan Q terima juga. Nah, yang melepas itu adalah yang 50 gram. Nah, berarti 50 kali C dikalikan dengan TA dikurang TC sama dengan 150 dikalikan C dikalikan dengan 50 TC dikurang 50. Oke. Berarti di sini sama-sama coret untuk di sininya. Nah, ini sama-sama bagi 50. 3, 1. Berarti TA dikurang TC, nah dikurang TC. Nah sebenarnya ini nggak usah ya, kalau ternyata kalau kita lanjutin sebenarnya ini tinggal 3TC dikurang 150. Sebenarnya dari persamaan ini aja kita udah bisa langsung kerjain loh ya. Dari ini nih, ini persamaan 1 ya kan. Kemudian ini persamaan 2 ya. Nah ini persamaan kedua. Maka langsung kita bisa kerjakan sebenarnya. TA dikurang TC sama dengan 2TC dikurang 96. TA dikurang TC sama dengan 3TC dikurang 150. Berarti dari sini ya tinggal 2TC. 3TC dikurang 150 sama dengan 2TC dikurang 96. Ya udah, berarti 3TC dikurang 2TC sama dengan min 96 ditambah 150. Berarti TC sama dengan min 96 ditambah 150. Berapa tuh? Nah, coba. 150 kurang 96. 54 ya. Oke. Jadinya 54 derajat Celcius nih. Si TC-nya. Nah, dengan TC udah ketemu 54 derajat Celcius, berarti bisa kejawab dong. TA dikurang 54 derajat Celcius sama dengan 3 dikali 54 dikurang 150. Berarti TA sama dengan dikurang 54 sama dengan, nah 3 kali 54 itu berapa? 162 ya. 162 dikurang 150. Berarti TA-nya sama dengan 162 dikurang 50 ditambah 54. Ini aja 162 kurang 150 ya 12. 12 tambah 54 itu berarti berapa? 66 derajat Celcius. Tuh, udah ketebak jawabannya ya. Udah ketahuan deh jawabannya yang B. Nah, terkecuali kalau misalnya kalian mau ngerjain lanjutannya lagi, berarti TA ditambah 150 sama dengan 3TC ditambah TC gitu ya. Sehingga jadinya 4TC sama dengan TA ditambah 150. Kalau pakai persamaan yang di bawah, ya kalau pakai persamaan yang di bawah ini, kan riuh ya ngelihatnya. Walaupun sebenarnya sama-sama aja. Ini juga bisa kok kalau mau pakai yang ini, ya. Kalau mau pakai yang ini yang di bawah ini juga bisa.
Nah, misalnya kalau mau pakai yang bawah nih, ini persamaan satunya, ini persamaan duanya ya juga nggak apa-apa. 3TC sama dengan TA ditambah 96, ya kan? Terus ini 4TC sama dengan TA ditambah 150. Berarti ini kalau ini bisa langsung dikurangin ya. Bisa langsung dikurangin sehingga jawabannya adalah min TC gitu ya. Min TC sama dengan ini coret. Berarti min berapa nih? Min 54. Berarti TC-nya sama dengan 54 derajat Celcius. Ya udah, dari sini langsung kita masukin ke TA ditambah 150 sama dengan 4 kali TC-nya 54. Berarti TA-nya ditambah 150 sama dengan 216. Berarti TA-nya sama dengan 216 dikurang 150. TA-nya sama dengan 66 derajat Celcius. Toh, sama kan ternyata? Toh. Nah, misalnya kalau dibalik yang ngelepas adalah yang 48 derajat Celcius, kalau yang in adalah yang TA, itu bakal sama kok persamaannya, ya. Cuman palingan bedanya adalah nanti di sini nih. Harusnya kan TA kurang TC atau TA kurang TC-nya posisinya kan ketuker doang sebenarnya. Jadi yang mau yang ngelepas siapa, yang nerima siapa tuh harus sebenarnya nggak begitu ngaruh ya. Cuman palingan ngaruhnya di tanda. Mungkin kalau misalnya kalian tuker maka tandanya negatif gitu ya, kalau misalnya kalian hitung TC-nya gitu. Tapi kalau persamaan seperti ini harusnya enggak ya. Nah, oke. Nah, misalnya nih, kalian mau ngecek ya, kita cek ya, apakah berpengaruh. Nah, yang penting udah tahu ya cara ngitungnya kayak gimana. Di sini kita mau ngecek aja apakah kalau dibalik itu persamaannya jadi ngaruh apa gimana. Nah, sekarang kalau misalkan dari yang pertama dulu saya tukar, harusnya yang ngelepas adalah yang ini, yang nerima adalah yang ngelepas adalah yang ini, yang nerima adalah yang ini. Alias berarti 200 dikalikan dengan C. Nah, itu harusnya TC kurang 48, jadi 48 dikurang TC sama dengan 100 dikali C, TC kurang TA. So, ini kita coret, sama-sama bagi ini 1, ini 2 gitu ya. Sehingga jadinya berapa? 96 dikurang 2 TC sama dengan TC dikurang TA. Nah, kalau kalian lanjutkan ini ya. Kalau kalian lanjutkan ini kan jadinya TC ditambah 2 TC sama dengan 96 ditambah TA. 3 TC. Jadi TA tambah 96. Loh, sama kan? Nah, palingan bedanya di bagian atas ini aja. Bedanya kalau misalkan ini saya tukar minus, ini pasti bakal minus juga gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya ketukar sih harus berarti nggak ada masalah ya ternyata ya. Tetap persamaannya bakal tetap kok. Oke. Next kita lanjut ke soal nomor 30. Oke, untuk soal nomor 30 ya. Dalam eksperimen efek fotolistrik bila frekuensi cahaya yang digunakan sudah ada di atas ambang batas ya terjadinya efek fotolistrik, maka potensial penghenti akan memberikan energi sebesar apa dan jenisnya apa gitu ya, itulah yang ditanya. Nah, sebenarnya ini gampang ya jawabannya, langsung yang C. Kenapa? Karena kalau berdasarkan rumusnya gini ya, jumlah elektron dikalikan potensial henti itu sama dengan EK max. Jadi jumlah elektron yang akan kita berhentikan dengan voltase tertentu, maka itu adalah hasilnya jumlah energi kinetik maksimum. Nah, efek fotolistrik itu yang kayak gimana? Nah, bentar ya. Oke, ini untuk grafik efek fotolistrik itu yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri ini efek fotolistrik. Nah, di mana syarat terjadinya efek fotolistrik itu di bagian atasnya ini aja nih, yang garis ya, ada garis dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini sehingga kita bisa katakan bahwa syaratnya adalah frekuensi yang kita gunakan itu harus lebih besar daripada frekuensi ambang batas. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena berhubung V itu berbanding terbalik dengan lambda ya, maka begini. Lambdanya yang ini lebih gede. Nah, kemudian pasti W-nya lebih besar daripada Nah, kemudian energi yang ini harus yang digunakan oleh ini ya, karena kan kita tahu bahwa rumus E itu sama dengan H dikali F.
Nah, berarti dengan rumus ini, berarti E itu sebanding dengan F ya. E itu sebanding dengan F, sehingga kita katakan kalau F itu lebih besar daripada F0, maka energinya juga harus lebih besar daripada energi ambang batas. Nah, kemudian, itu adalah syarat-syarat kriteria efek fotolistrik. Nah, kalau di sebelah kanan, ini menunjukkan bahwa grafik intensitas cahaya atau intensitas itu tidak berpengaruh terhadap efek fotolistrik. Nah, kenapa? Kalian bisa lihat, dengan intensitasnya kita naikkan saja, potensial hentinya pun tetap sama. Gitu loh. Jadi tidak mempengaruhi efek fotolistrik. Mempengaruhi apa? Intensitas ini hanya mempengaruhi jumlah elektron yang keluar. Mempengaruhi jumlah elektron yang keluar. Jadi semakin elektron ya yang keluar, semakin gede intensitasnya, berarti semakin elektron yang bakal semakin keluar tuh semakin banyak gitu ya. Oke, jadi nomor 30 jawabannya adalah yang C. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 31.